Terima kasih Tuhan Yesus, sebagaimana pujian ini kami naikkan di hadapan-Mu, kami hanya bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab dalam sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang Kau kerjakan bagi kami adalah baik adanya dan akan membawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Bahkan dengan penyertaan-Mu lah kami mampu ada hari ini sebagaimana kami ada. Dan bukan karena kuat dan gagah kami, namun hanya karena kemurahan-Mu saja yang membuat kami boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus yang hebat, luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan segala pujian syukur kami di hadapan-Mu. Dan jika sebentar kami akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menolong kami semua untuk kami boleh memahami dan mengerti dengan benar apa yang akan kami pelajari malam hari ini boleh berguna di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa-Mu dan kami pulang nanti membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Nah, puji Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang Kristen yang sejati. Saudara, kita akan bersama-sama belajar dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Saudara bisa membuka ayat itu dan kita akan membacanya bagian per bagian. Ya, 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Kristen yang sejati. Nah saudara, sebelum kita belajar mengupas satu persatu pada sore hari ini, mari kita melihat pembukanya terlebih dahulu. Kalau kita membaca kitab Petrus, baik Petrus 1 atau Petrus 2, Rasul Petrus itu mengingatkan kepada kita untuk berwaspada dalam segala hal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena ada banyak kali kita berhadapan dengan hal-hal yang ada di dunia ini yang bertentangan dengan iman Kristen kita dan bahkan menggoda kita ketika kita membuka kesempatan, maka hal-hal yang ada di dunia ini bisa membawa kita masuk ke dalam hal-hal yang nantinya akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, mari kita melihat terlebih dahulu dari sejak zaman dahulu kala sampai hari ini, iman Kristen selalu dihadapkan pada tantangan dan bahaya dari ajaran-ajaran sesat. Apalagi hari-hari ini semakin marak ya, semakin mudah kita mendapatkan informasi dari media sosial sehingga semua bisa mengakses, dan kalau kita tidak berhati-hati maka kita akan mudah terbawa oleh hal-hal yang tidak benar, yang menyesatkan. Iman kita bisa mulai goyah bahkan terbawa arus oleh ajaran-ajaran yang sesat. Nah saudara, Rasul Paulus menekankan pentingnya sikap waspada. Kalau kita nanti belajar bersama-sama di dalamnya, maka ada banyak hal yang Rasul Petrus sampaikan bahwa kita harus waspada. Mengapa ditekankan untuk waspada saudara? Mengapa kita harus waspada? Sebab tanpa kita sadari, kehidupan kita orang-orang Kristen itu lebih suka mencari tahu tentang berkat-berkat dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita menjadi orang Kristen, maka yang kita cari, yang kita perlu buka, teliti dengan sungguh-sungguh, kadang kita melakukan segala sesuatunya hanya untuk mencari tahu tentang berkat-berkat yang akan kita terima ketika kita menjadi orang Kristen. Atau hal-hal positif yang dari iman kita. Oh, ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, apa hal-hal positif yang akan kita terima? Apa hal-hal baik yang akan kita terima? Nah,
baik sebetulnya, tetapi kadang itu membuat kita fokus terhadap itu saja dan membuat kita lalai. Lalai apa saudara? Melalaikan musuh yang ada di sekitar kita. Musuh yang seharusnya kita perangi. Musuh yang seharusnya kita hadapi dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak terbawa. Atau supaya musuh tidak menyusup di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, baik pribadi, lepas pribadi maupun secara bersama-sama. Hal itu yang harus kita ingat, kita waspadai, saudara. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui apakah kebenaran yang kita terima itu palsu atau benar? Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kehidupan kita yang kita hidupi di dalam iman kita itu benar atau palsu, menyesatkan atau tidak? Kita perlu mempelajari hal yang berikut. Apa itu? Bagaimana kita bisa tahu asli dan palsu? Kita harus belajar yang asli terlebih dahulu. Kita harus tahu ciri-ciri yang asli terlebih dahulu. Kalau saudara pegang uang asli dan uang palsu, bagaimana saudara bisa membedakannya? Kita harus tahu dulu ciri-ciri uang yang asli. Sehingga ketika kita dapat uang yang palsu itu, kita akan tahu, oh ini palsu. Demikian juga bagaimana kita mempelajari, mengerti kebenaran yang kita berhadapan dengan kita yang akan kita terima itu kebenaran palsu atau kebenaran yang sejati, maka kita harus mempelajari yang asli. Demikian juga yang harus kita tahu, apakah sesungguhnya kita orang Kristen sejati atau tidak. Hari ini kita mau belajar apa hal-hal yang perlu kita perhatikan, hal-hal penting yang Rasul Petrus ingatkan kepada kita untuk kita mengetahui sesungguhnya saya ini Kristen sejati atau bukan. Karena dengan menyadari saya sejati atau tidak, itu akan menentukan apakah saya aman atau tidak. Apakah saya mudah terseret oleh pengajaran yang sesat atau saya tidak terpengaruh oleh ajaran yang sesat. Nah, apa 3 hal penting yang harus kita ingat, yang harus kita mengerti untuk bisa melihat ciri-ciri kehidupan Kristen yang sejati? Yang pertama, saudara, dimulai dengan iman. Mari kita membaca di ayat 1 terlebih dahulu. Dimulai dengan iman, iman yang bagaimana? Kita lihat di ayat yang pertama. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di ayat yang pertama dituliskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan juru selamat kita. Yang setuju katakan amin. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Kita orang Kristen sejati mengawali hidup kita dengan iman yang demikian. Mengapa harus demikian? Sebab ada banyak pengajaran di luar yang mengatakan Yesus Kristus hanya juru selamat saja. Dia bukan Tuhan. Dan itu bukan hal yang benar. Sebab kekristenan yang sejati adalah ketika kita mengawali hidup kita dengan iman, iman yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Benar, hidup kita dulu adalah hidup di dalam kehidupan berdosa. Kita ini hamba dosa. Bahkan bukan hanya menginginkan dosa saja, tetapi dikendalikan oleh keinginan berdosa kita. Ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita ada di dalam kebinasaan, arahnya menuju kebinasaan. Sebab kita menjadi hawa nafsu, hamba dari hawa nafsu dan keinginan kita. Hidup kita dikendalikan oleh keinginan kita untuk berbuat dosa, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun ketika kita percaya Yesus Tuhan adalah juru selamat, maka kita mempercayai
bahwa kita diselamatkan dari hukuman kekal itu, dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita yang tadinya harusnya binasa, kita diselamatkan. Kita diluputkan dari kebinasaan itu. Dan itu bukan karena pekerjaan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena usaha kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau bukan karena kasih kemurahan Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus juru selamat kita, tetapi dia juga Tuhan kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan Yesus saja. Itu sebabnya iman Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati diawali dengan iman yang demikian. Bahwa saya diselamatkan dan Tuhan menjadi penguasa hidup saya. Yang kedua saudara, ayat kedua dan ketiga, mari kita melihat. Ayat kedua dan ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tidak hanya berhenti, oh saya sudah diselamatkan, selesai. Tidak saudara, kita masuk mengawali hidup kita dengan iman, tidak hanya bersyukur bahwa saya sudah selamat. Tetapi keselamatan yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus itu akan membawa kita semakin mengenal Tuhan kita. Ketika kita mulai dengan iman yang demikian, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, maka selanjutnya akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan kita. Ketika kita mengenal Tuhan kita, maka kita akan mudah mengikut kemanapun Tuhan pergi bawa kita. Kita akan mudah mengikut apa yang menjadi tuntunannya. Di ayat yang kedua dan ketiga tadi dikatakan kita sudah berlimpah segala hal yang dibutuhkan untuk hidup yang saleh, saudara. Ketika iman kita diawali dengan kehidupan yang benar, dari iman percaya kepada Tuhan Yesus mengenal lebih lagi, maka kita sedang dibawa kepada kehidupan yang baru. Hidup yang saleh. Karena mengenal Tuhan dengan baik, maka kita mudah dibawa. Ada kalanya orang berpikir saya tidak bisa lepas dari dosa, saya lemah. Kita lihat ayat 2 dan 3 tadi. Sudah diperlengkapi untuk hidup yang saleh. Kurang apa Tuhan bagi kita? Hanya alasan kita saja yang membuat kita kadang-kadang tidak mau memulai kehidupan yang baru. Nah yang ketiga saudara, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, dengan jalan ini Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, ketika kita mengawali hidup kita beriman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dibawa mengenal Tuhan Yesus dan memulai kehidupan yang baru, maka sesungguhnya kuasa Roh Kuduslah yang menanamkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Menggunakan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar sepanjang hidup kita sebagai anak Tuhan. Untuk menanamkan apa saudara? Menanamkan kehidupan dan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Yang tadinya kita tidak punya, yang tadinya kita tidak kenal. Maka firman Tuhan itu dengan kuasa Roh Kudus tertanam dalam hati kita, menanamkan apa saudara? Hal-hal yang baru, yang ilahi, yang membuat kita menyadari bahwa identitas saya hari ini
bukan lagi identitas orang yang berdosa, tetapi identitas baru yang akan membawa saya kepada kehidupan yang baru. Kekristenan sejati akan menyadari bahwa identitas kita baru, bukan identitas yang lama. Nah saudara, saya akan menceritakan ada sebuah ilustrasi yang akan membuat mungkin saudara lebih mudah memahami apa yang dimaksudkan dengan memulai iman yang baru. Saudara, ada seorang yang bernama John Kovacs. Ini ada di New York ya saudara. Dia hidup sebagai tunawisma. Di mana dia tinggal? Di sebuah terowongan kereta api bawah tanah. Jadi ada rel kereta api bawah tanah yang tidak berfungsi, sehingga di situ banyak sekali tunawisma tinggal di sana. Nah, John Kovacs ini tinggal selama 16 tahun di dalam terowongan itu. Sampai suatu hari terowongan itu mau dihidupkan lagi. Rel kereta api bawah tanah itu akan dihidupkan lagi. Maka pengelolanya itu memberikan program yang baru kepada tunawisma yang ada di sana. Apa itu? Programnya mereka dipindahkan tempat. Menjadi bukan tunawisma lagi, tetapi tunawisma yang menetap, ya. Orang-orang yang punya tempat tinggal yang menetap. Dipindahkanlah mereka ke suatu tempat, difasilitasi. Maka John Kovacs ini kemudian mendapati dirinya ada tempat yang disediakan dan ada sarana yang bisa dia gunakan. Maka dia memulai kehidupannya yang baru. Yang tadinya tunawisma dan mungkin tidak punya pekerjaan tetap, maka di situ disediakan fasilitas yang ada, dia memulai hidupnya menjadi petani organik. Dia mulai bekerja dengan menjadi petani organik. Dan ketika suatu saat ada wartawan yang datang kepadanya lalu bertanya, bagaimana kesannya, apa yang saudara dapatkan? Dia mengatakan, kehidupan saya di sini lebih baik. Saya mendapati udara yang saya hirup jauh lebih baik, lebih sehat, lebih berguna, bermanfaat. Dan kalau saya mendapati hidup saya seperti ini hari ini, maka saya tidak akan mungkin mau lagi jika saya disuruh hidup di bawah terowongan seperti dulu. Saya ada di sini dan itu lebih menyenangkan. Saudara, ketika saya membaca cerita ini, kisah ini, lalu kemudian saya diingatkan oleh sebuah tayangan. Saya melihat sebuah tayangan di YouTube, saya cuma lupa judulnya, tetapi kalau saudara nanti cari boleh. Ada orang-orang yang hidup di bawah terowongan jalan tol di Jakarta. Saudara pasti mungkin pas jalan itu ngerti ya, di bawah terowongan itu ternyata banyak sekali rumah-rumah berderet, saudara ya. Banyak sekali rumah emplek-emplek itu berderet. Nah, di situ orang yang datang itu mewawancarai salah satu penghuni yang ada di sana. Saudara, saya melihat tayangan itu, mereka masuk tidak bisa berdiri tegak begini. Jadi mereka masuk harus begini. Itu panjang sekali, bayangkan. Kalau rumahnya masuk dari sini, rumahnya di pojok sana saudara. Lak yo dengkean sampai rumah, karena jalannya harus menunduk. Dan di situ tidak seterang ketika kita di luar seperti ini. Cahayanya hanya remang-remang. Tapi di situ penuh singgetan-singgetan rumah-rumah yang ala kadarnya berdiri. Ketika wartawannya ini datang, Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Bapaknya itu berkata, sudah bertahun-tahun. Wah, enggak terhitung berapa tahun. Sejak ini masih sepi. Saudara, jadi mungkin dia pionirnya ya. Sejak sini masih sepi sampai penuh. Sekarang saya ada di sini. Bapak tinggal di mana? Oh, di sini saja, hanya berapa meter saja, saudara. Berapa 2 kali berapa meter, kan sempit ya saudara, masih ada jalan buat mereka ini, jadi kanan kiri begitu dipakai emplek-emplek. Bapak tinggal sama siapa? Saya tinggal bersama istri, anak, cucu. Bayangkan saudara, sampai beranak cucu tinggal di situ. Padahal di situ tidak ada fasilitas sanitasi. Mereka harus mengerjakan diri dan ala kadarnya.
airnya bersih yang enggak ada, lampunya remang-remang. Untuk kesehatan apakah ada kartu penduduk, KTP, ataukah ada BPJS? Enggak ada. Apakah di situ ada RT RW? Ya ala kadarnya. Saudara, lalu ditanya sama wartawannya, loh Bapak apa tidak pernah pindah dari tempat ini? Kok nyaman sekali di sini? Pernahkah pemerintah memperhatikan Bapak? Pernah. Kami pernah dipindah ke sebuah rusunawa katanya. Dikasih tempat yang baru, dikasih fasilitas, dikasih uang sementara untuk mereka hidup. Tapi habis itu saya balik lagi ke sini. Kenapa? Lah sudah habis. Segala sesuatu yang diberikan pemerintah sudah habis. Dan saya biasanya cuma bisa memulung. Anak-anak saya ya tidak bekerja, cucu mantu saya tidak bekerja, saya balik lagi ke sini. Balik lagi ke terowongan tadi, di bawah jembatan, di bawah jalan tol. Saudara melihat perbedaan John Kovacs dengan orang yang tinggal di bawah jalan tol, saudara? Apa yang menyebabkan orang itu balik lagi ke tempat yang sesungguhnya tidak nyaman dan tidak enak? Kira-kira menurut saudara mengapa mereka balik lagi? Karena mereka tidak siap untuk berubah. Tidak siap untuk mengalami kehidupan yang baru. Tidak siap untuk menjalani hidup yang baru. Mereka cari yang mudah. Alah wis kangelan, aku bisa ngene ya wis lah, balik lagi. Tidak berusaha, tidak mau mengupayakan sesuatu agar supaya hidupnya memiliki kehidupan yang baru. Saudara, mari kita melihat di dalam Titus 3 ayat 4-7. Titus 3 ayat 4-7 firman Tuhan berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik. Menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa orang Kristen yang sejati tidak mau lagi berada di kehidupan lamanya. Yang setuju katakan amin. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Tubuhnya sudah mulai membusuk. Ketika Tuhan Yesus katakan, bangunlah, bangkitlah, Lazarus keluar. Apakah dia keluar dalam keadaan tubuh yang rusak, saudara? Tidak. Lazarus keluar dalam keadaan sehat. Tubuh yang baik, tubuh yang bagus, tidak ada bau sama sekali. Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Dia katakan, Lazarus keluarlah, bangkitlah. Meskipun dia masih berkain kafan, wajahnya masih bertutup kain peluh, tapi dia bangkit dengan tubuh yang baru, yang sehat, yang dipulihkan. Tuhan Yesus berkata, lepaskan semua kain peluh dan kafannya. Ditinggalkan, tidak dibawa untuk kenang-kenangan, saudara. Tetapi sesuatu yang mengingatkan kepada kita bahwa yang lama perlu ditinggal. Tidak berguna lagi untuk kehidupan yang baru. Mari kita periksa hati kita hari ini. Apakah saya orang Kristen yang sejati? Apakah iman yang saya mulai itu bertahan hari ini dengan kita punya kehidupan yang baru. Dengan kita boleh menikmati kehidupan yang baru. Ataukah hari ini kita tetap bisa beribadah namun masih menyimpan hal-hal lama dalam hidup kita.
dan kita masih merasa nyaman. Sama seperti Bapak yang tinggal di kolong jalan tol. Kembali ke hidup lama, tapi kita beribadah seperti biasa. Orang lihat mungkin kita orang Kristen, tapi kita melihat dalam diri kita yang paling dalam kita tahu, apakah saya orang Kristen sejati atau bukan. Yang kedua, menghasilkan pertumbuhan rohani. Mari kita melihat di ayat yang ke-5 sampai ke-7. Ayat yang ke-5 sampai ke-7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Rasul Petrus memberikan hal-hal yang membuat kita bisa mengerti bagaimana kita bisa memiliki atau hidup kita sebagai orang Kristen ini menghasilkan pertumbuhan rohani. Di ayat yang ke-5, saudara, kata menambahkan itu artinya memberikan dengan berlimpah, melengkapi, menyediakan sepenuhnya. Maksudnya apa, saudara? Ketika kita mengembangkan satu kualitas, maka kita sedang melaksanakan satu kualitas yang lain. Saya mengembangkan satu kualitas, maka kita juga akan mengembangkan kualitas yang lain. Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat di situ? Pertumbuhan rohani, saudara, tidak bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Kita berpikir mungkin aku sudah jadi Kristen karena sudah diselamatkan. Ya wes begini saja, nanti Tuhan kasih saya tiba-tiba menjadi dewasa rohani. Tidak ada, saudara. Dewasa rohani, pertumbuhan rohani itu tidak terjadi secara otomatis. Yang setuju katakan amin. Tuhan terlibat dalam pertumbuhan kita. Tetapi bukan berarti kita santai-santai saja, Tuhan mengerjakan dalam diri kita. Pertumbuhan rohani adalah sebuah proses yang harus kita jalani bersama Tuhan Yesus. Pertumbuhan rohani tidak bisa kita diam-diam saja. Saudara, kalau kita mau jujur lihat banyak di sekeliling kita. Berapa lama kita menjadi orang Kristen tidak menjamin pertumbuhan rohani. Artinya, semakin lama orang jadi Kristen, lalu kita semakin rohani, otomatis. Benar atau tidak? Kita kadang melihat loh orang udah lama jadi Kristen tapi enggak bertumbuh rohaninya. Enggak usah melirik kanan kiri, saudara. Nanti konangan. Cukup introspeksi diri kita sendiri. Sudahkah saya menjadi orang Kristen sejati? Sudahkah ada pertumbuhan rohani dalam diri saya? Pertumbuhan rohani tidak bisa otomatis, maka tadi dikatakan tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Proses itu tidak menghancurkan kepribadian kita. Saudara, kalau kita melihat di sini, tambahkanlah dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Berusaha untuk menambahkan itu berarti dari diri kita. Berusaha untuk menambahkan itu dengan pertolongan Tuhan, sesuatu yang kita kerjakan. Menambahkan iman kepada pengetahuan. Kepada kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah keunggulan, saudara. Keunggulan itu bisa dikatakan sebagai ukuran. Suatu alat bisa dikatakan lebih unggul itu ketika alat itu berfungsi dengan baik. Misalkan, saya punya gunting, ya podo wae sama pagi tadi saya jelaskan. Di kantor PPA itu ada banyak macam gunting. Dari gunting kecil, gunting besar, gunting tanggung, gunting indah, gunting cantik, gunting bakoh. Ada teman saya di situ. Bentuknya ada yang bagus, gagah begitu, saudara. Wah, ketika saya pinjam gunting tan gitu ya. Wah, saya akan memilih gunting yang kelihatannya keren kan dipegang. Begitu buat gunting, ini melesai begini, set, wes guntingnya kertasnya mau ketekak,
ketekuk begitu. Iki gunting apa? Padahal tampilannya bagus, keren, warnanya bagus. Wah, ra iso dienggo, saya bilang. Saya tukar dengan gunting ya biasa saja yang sering dipakai anak-anak sekolah minggu. Jadi, keras. Menurut saudara, kalau saudara suruh milih gunting itu, mana yang saudara pilih? Pasti dari gunanya itu tadi. Demikian juga kita, saudara. Dari iman kepada kebajikan. Apakah iman kita membawa kita kepada kebajikan? Bagaimana kita berfungsi dengan benar? Tuhan Yesus memanggil kita untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satunya, paling utama, hidup kita memuliakan Tuhan. Mari tengok, sudahkah iman saya membuat saya berfungsi memuliakan nama Tuhan? Atau hanya tampilan yang keren saja? Atau tampilan rohani saja? Tapi tidak berfungsi memuliakan nama Tuhan. Yang kedua saudara, dari kebajikan kepada pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana yang diinginkan Tuhan? Pengetahuan yang bertumbuh, pengetahuan yang dipertajam. Supaya apa? Supaya berguna ketika kita mengatasi hal-hal duniawi yang Tuhan izinkan kita hadapi. Saudara, ada banyak kali kita melihat bahwa kehidupan kita, orang Kristen, hati dan pikiran tidak sinkron. Karakter dan pengetahuan tidak sinkron. Tidak selaras. Atau saudara seringkali melihat di dalam berita-berita yang beredar. Oh, kalau bicara rohani, ngutip ayat hebat. Tapi kehidupannya sungguh tidak mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya sebagai orang Kristen. Hidupnya kacau balau. Hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang curang. Hidupnya dipenuhi dengan segala hal yang membuat orang lain kadang berpikir, loh wong bicaranya, gaya hidupnya rohani. Ternyata untuk mengatasi kehidupannya sehari-hari saja, dia tidak bisa dipercaya. Berapa banyak kita bertemu kesaksian orang-orang yang berkata, itu teman gereja tapi begini-begini. Saudara. Pengetahuan yang bertumbuh itu akan mempertajam kita. Sehingga hal-hal surgawi yang kita terima itu tidak hanya sekedar diketahui, tapi menjadi sebuah hal yang kita kerjakan dengan taat. Dan ketika kita taat saudara, kita mampu mengatasi berguna untuk hal-hal duniawi yang kita kerjakan. Tidak hanya sekedar berkata-kata dan mengetahui saja. Tetapi kita taat melakukannya seperti yang Tuhan mau. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di dunia. Yang berikutnya saudara, pengetahuan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Ketika kita semakin berpengetahuan yang tajam, maka kita akan mudah mengendalikan diri kita. Kapan, apakah saya harus marah atau sabar? Kapan saya harus mengatakan demikian atau saya tahan diri? Kapan saya harus bertindak dan kapan saya harus menanti? Itu terjadi ketika pengetahuan kita bertambah. Ketaatan yang kita kerjakan semakin dalam di hadapan Tuhan. Kita mengendalikan diri. Dan kepada pengendalian diri ketekunan. Mampu bertahan meskipun keadaan sulit sekalipun. Membuat kita tetap bertahan. Kepada ketekunan apa saudara di situ selanjutnya? Dan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Apa yang disebut saleh saudara? Kesalehan itu adalah keserupaan dengan Allah. Kalau dalam bahasa Yunani aslinya, saya tidak belajar bahasa ini, buku saya ambil dari sebuah buku saudara yang judulnya Waspada dalam Kristus. Saya membagikannya kepada saudara sebab itu sangat memberkati saya. Nah saudara, apa yang disebut dengan kesalehan? Kesalehan adalah beribadah dengan baik. Maksudnya beribadah dengan
beribadah dengan baik itu yang bagaimana? Merupakan gambaran kehidupan orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dan hubungan yang benar dengan sesama. Ketika ketaatan itu membawa hubungan yang benar dengan Tuhan, maka ketika kita melakukan sesuatu ketaatan, tindakan ketaatan itu, maka kita juga berpikir apakah yang saya kerjakan berguna bagi orang lain atau tidak. Kesalehan, beribadah yang benar, hubungan yang benar dengan Tuhan akan membawa hubungan yang benar dengan sesama. Segala tindakan yang kita kerjakan akan membuat kita tahu apakah ini berguna untuk orang lain atau hanya berguna untuk diri saya sendiri. Saudara, kesalehan kepada kasih akan saudara-saudara. Kasih kepada saudara-saudara akan membawa kita kasih kepada semua orang. Bertingkat, berproses. Nah, yang kita perlu tahu, proses itu tidak menghancurkan kepribadian kita, saudara. Ada kalanya kita mendapati orang percaya, yang percaya baru lalu tingkahnya mulai aneh. Saudara, orang Kristen sejati orang aneh-aneh. Yang setuju katakan amin. Tidak perlu jalan lalu berbeda dengan jalan sebelumnya. Ketika saya dengan hidup saya sebagai orang, mungkin orang melihat, oh saya mudah ketawa, ceria. Lalu saya percaya kepada Tuhan Yesus, hidup sebagai orang, terus malah orang tahu ngomong, melamun. Ya aneh saudara. Orang akan kok jadi nganeh-nganeh, tidak ada. Tuhan memproses kita menjadi lebih baik, iya. Tetapi orang aneh-aneh. Ketemu di jalan, enggak ada saudara. Orang Kristen yang demikian tidak ada. Akan menjadi sangat aneh dan orang bertanya-tanya. Kok melu gereja ngendi kok dadi kaya ngono begitu saudara. Saudara, itu membuat kita mudah terjerat. Nah, mengapa hal ini demikian bisa terjadi? Waspada meniru. Kadang kita berpikir bahwa kehidupan rohani bertumbuh bisa kita tiru. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, pertumbuhan gak bisa ditiru, itu proses. Amin saudara, gak bisa ditiru. Oh misalkan, Om Tian itu bisa sampai posisi di situ karena dia melakukan saya meniru. Saudara, Tuhan memproses kita dengan segala yang ada pada kita, pribadi lepas pribadi. Ora usah tiru-tiru, saudara. Lakukan saja firman Tuhan, kita akan terproses dengan segala yang kita hadapi. Amin saudara. Pergumulan saya dengan Om Tian beda, pergumulan saya dengan Mbak Rima beda. Tapi kita berproses bersama-sama. Hasilnya akan nampak nyata. Nah saudara, kadang kita meniru orang lain tapi jadi gagal. Serupa dengan Yesus. Karena proyeksinya hanya, fokus kita hanya kepada keberhasilan orang tertentu yang bisa kita tiru. Orang Kristen yang sejati berproses, bukan sekedar meniru. Yang terakhir saudara, hasil-hasil yang praktis. Apa itu? Mari kita melihat di ayat yang ke-8 dan 11. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, semuanya itu berarti tadi pertumbuhan rohani kita. Dari iman, kebajikan kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, itu yang berproses dalam diri kita. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ke-8. Apa yang dimaksud dengan ayat ini saudara? Semakin kita taat, berjalan, memenuhi apa yang Tuhan mau. Semakin kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Semakin kita menjalani proses pertumbuhan itu. Sehingga hidup kita yang lama sudah berlalu dan kita memiliki kehidupan yang baru. Maka Roh Kuduslah yang memampukan kita, membuat kita untuk semakin mudah digunakan. Apa? Tuhan memakai kita lebih lagi dalam kesaksian dan pelayanan kita. Semakin kita
berjalan semakin serupa, maka Roh Kudus akan memakai hidup kita semakin mudah, semakin dipakai untuk bersaksi bahkan untuk pelayanan. Sebab apa saudara? Kita melakukannya dan itu berproses dalam diri kita, maka melalui hidup kita saja orang bisa melihat bahwa perubahan itu terjadi karena pertolongan Tuhan yang kita sembah, yang kita puja, yang kita taati. Tanpa harus berbicara pun kadang orang bisa melihat betapa Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Kita adalah kesaksian yang efektif ketika kita semakin serupa dengan Kristus. Dan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Kita bandingkan dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Apa maksudnya saudara? Kadang ada orang yang berpikir bermalas-malasan. Ketika mereka bermalas-malasan, tidak giat mengerjakan proses pertumbuhan itu di dalam kehidupannya, maka yang terjadi saudara, pengetahuannya tentang Yesus Kristus tidak akan bertambah, bahkan tidak menghasilkan hal-hal praktis yang bisa terwujud di dalam hidupnya. Akan berpikir picik-picik itu berpandangan pendek, tidak mampu melihat jauh ke depan. Bahkan membuat kita melupakan apa yang Tuhan telah lakukan dan bahkan tidak bergairah untuk bercerita kepada orang lain tentang Kristus. Apa yang mau diceritakan? Kadang kita berpikir, aku ki wis dadi wong Kristen bertahun-tahun, yo ngene-ngene wae. Ono masalah, ada masalah, yo seolah-olah Tuhan gak peduli. Hidup saya begini-begini saja. Bersemangat tidak seperti itu untuk bercerita tentang Kristus kepada orang lain. Siapa yang salah? Kadang kita menyalahkan Tuhan, melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Berpikir pendek, tidak bisa melihat jauh ke depan. Tidak bisa melihat apa sesungguhnya yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita lihat di ayat 10 dan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jangankan melihat yang di depan mata, saudara. Kita mau membayangkan hidup kekal bersama wes ora kenal. Kenapa? Karena kita tidak bergiat melakukannya. Kita bermalas-malasan. Kadang-kadang kata-kata rohani yang keluar adalah, apa yang terjadi biarlah terjadi. Tidak ada yang dapat kita lakukan seolah-olah rohani. Ya wes lah, ini kehendak Tuhan. Salah lagi saudara. Ya wes lah tak tompo. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Yang terjadi terjadilah. Bukan itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Rasul Petrus mengingatkan, bertekunlah, bergiatlah. Sungguh-sungguh berusaha. Kita lihat di Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bergiatlah, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih dahulu, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, saya mau ceritakan satu ilustrasi lagi untuk menggambarkan betapa kadang kita berpikiran picik. Ya wes lah, ngene opo anane ditompo. Saya bukan mengatakan, kadang kita mengartikan berserah itu sedangkal itu, saudara. Padahal yang dikatakan Tuhan berserah bukan itu. Saudara, ada seorang bapak punya sebidang tanah yang biasa dia kerjakan untuk pertaniannya.
Di tanah itu dia menemukan ada batu besar di tanahnya dia. Maka ketika dia mendapati itu batu besar, yang dikerjakan apa saudara? Ketika dia mengerjakan tanahnya, baik itu menggunakan baja atau menggunakan alat untuk mengolah tanah, diwolak-walik itu ya saudara, namanya apa? Kartivito, enggak tahu namanya saudara, yang itu loh, yang molak-malik itu ya. Itu kan ada pisaunya, yang setarik ngok dibalik gitu ya saudara. Yang ke pertanian pasti tahu. Nah bajanya itu dipakai, nah setiap kali melewati batu itu dia menghindari. Jadi batu itu dihindari, lalu dia putar lagi. Tapi ada kalanya, kan namanya orang bekerja ya saudara, seringkali mata bajaknya kena batu itu, patah. Dia, wah kok patah, wah goro-goro ini ya batunya ini. Lalu dia berusaha lagi bekerja esoknya dengan menghindari batu itu. Sampai suatu hari dia menyadari, dan itu sudah bertahun-tahun lamanya dia kerjakan, menghindari batu itu. Lalu dia berpikir berapa banyak masalah yang dia hadapi hanya dengan menghindari batu itu. Dia menghitung berapa mata bajak yang sudah patah, berapa banyak kerugian yang dia sudah alami. Lalu dia berpikir, wah saya coba tak jugile, apa bahasa, tak ungkitnya batu itu. Lalu dia ambil linggis bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya juga linggis ya. Linggis, lalu dia taruh di bawah batu itu, dia coba congkel saudara. Ini sudah membuat kerugian banyak sekali buat saya, dia congkel. Ketika tercongkel saudara, dia terkejut. Ternyata yang tertanam di dalam tanah, jadi batunya metutuk begitu, lalu yang di bawah itu hanya tipis saja, sedikit saja. Lalu dia bilang, loh kok ternyata yang di bawah tanah, hanya bayangannya dia kan mesti jeru, apa itu, dalam, besar. Tapi ketika dicongkel saudara, ternyata hanya kecil dan tipis saja. Lalu dia ambil palu besar, dia pecahkan batu itu, dan ternyata batu itu pecah dengan mudah. Lalu dia berpikir, sia-sialah saya selama ini melakukan hal-hal yang membuat waktu saya terbuang percuma dan alat-alat saya, kerugian saya yang besar. Saudara, kadang hal itu terjadi dalam diri kita. Kadang Tuhan izinkan loh, kehidupan kita sebagai orang Kristen ada batu yang menghalangi kita. Tapi berapa banyak dari kita tidak mencoba mencongkelnya, tetapi kita mencari cara yang mudah, dihindari. Padahal dengan menghindar kita mengalami kerugian lebih banyak. Saudara, bukan apa yang terjadilah sesungguhnya yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita mau menghadapi hal-hal yang seringkali Tuhan taruh di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Sama seperti petani tadi, ketika dia berani mencongkel batu, maka masalah yang dihadapi sesungguhnya sepele, lebih kecil dari yang dia bayangkan. Hanya apa ketakutannya saja yang dia kerjakan, mempengaruhinya. Saudara, kalau semua orang percaya sama melakukan hal sama seperti Bapak ini, di Alkitab tidak akan tertulis bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Tidak akan tercatat bagaimana Daniel selamat dari gua singa. Tidak akan ada tercatat di Alkitab bagaimana Yusuf bisa menjadi raja muda di Mesir. Tidak akan tercatat bagaimana Rasul Paulus bisa menggoncangkan tembok penjara, melepaskan belenggunya hanya dengan memuji Tuhan. Saudara, yang kita hadapi kadang membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan peduli kepada kita. Berpikiran picik, tidak bisa melihat ke depan. Kita kadang berpikir janji-janji Tuhan jangan-jangan tidak tergenapi dalam diri saya. Hanya karena kita takut menghadapi hal-hal yang ada di depan kita. Takut melihat hal-hal yang seolah-olah besar. Tapi mari kita berani. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan kita.
kita akan melihat janji Tuhan pasti digenapi. Amin saudara. Tidak hanya ketika sampai kekekalan nanti, bahkan di dalam dunia ini pun janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Saudara, yang ketiga bahwa hasil-hasil praktis itu membuat kita tahu bahwa orang Kristen sejati memiliki rasa aman. Meskipun tidak selalu berada di puncak, tapi ia akan selalu mendaki lebih tinggi. Ingat Yusuf saudara, dia tidak selalu ada di tempat yang baik, tapi kita melihat dia selalu naik lebih tinggi. Karakter itulah yang akan mendorong kita untuk sampai kepada tujuan kita. Karakter yang terbentuk itulah yang akan membuat kita mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita melakukan hal-hal yang praktis. Selanjutnya perenungan. Orang Kristen sejati, saya undang pemain musik dan WL Singers. Orang Kristen sejati yakin akan pilihan dan panggilannya. Dia pasti aman dari penyesatan, enggak akan tergoyahkan, sebab yakin akan pilihan dan panggilannya. Dia tidak akan kembali kepada kehidupan yang lama, tidak akan membiarkan hidup kebiasaan dosa lama itu tetap tinggal di dalam hidupnya. Dia akan membawa dirinya kepada pertumbuhan rohani, di mana dia mau menjalani kehidupan yang baru bersama Tuhan dan membawa hasil-hasil praktis. Tidak akan membuat dia gentar dan takut menghadapi apapun juga, sebab dia tahu permasalahan yang kita hadapi itu kadang Tuhan membuat kita mampu melewatinya supaya sampai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Amin saudara.